ketiga materi, keempat tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Baiklah, untuk yang kedua yaitu sambutan dari Kepala Sekolah kepada Bapak Asep Zainal, maka kami persilakan kepada Bapak Asep Zainal Arifin. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi semangatnya masih semangat pagi ya Bapak Ibu hebat. Izinkan saya Hayatul Nufus, guru dari SMP Negeri 4 Kalanganyar, harus membagikan praktik baik ataupun diseminasi tentang budaya positif yang sepertinya di sekolah penggerak juga sebenarnya sudah ya Pak Cep Cucu. Harusnya kita sudah mendefinisikan, cuman mungkin waktunya sekarang. Jadi saya mendapatkan 2 kali waktu itu ya. Pertama di Lokakarya Sekolah Penggerak, dan saya dapatkan lagi juga di pendidikan calon guru penggerak. Kita mulai ya Bapak Ibu. Budaya positif. Sebenarnya mudah-mudahan ya saya rasa sih teman-teman sedikit banyak tuh sudah menerapkan lah budaya positif di kelas. Jadi agendanya tadi sudah dibuka oleh Bu Nur. Terus presentasi konsep, selanjutnya tanya jawab, nanti terakhir kita ada refleksi. Apa tujuan pembelajaran hari ini? Jadi tujuan pembelajaran hari ini, guru dapat menghayati pentingnya budaya positif dan penerapan untuk mempertebal karakter murid dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita melakukan kesepakatan terlebih dahulu. Di sini misalnya ada contoh menghargai siapapun, yang kedua menjadi pendengar yang baik. Mungkin Bapak Ibu boleh kasih masukan kira-kira kesepakatan apa yang akan kita buat selama pembelajaran hari ini. Boleh, nanti saya ketikkan. HP di silent. Ya, HP di silent. Kalau bahasa Indonesia-nya apa ya? Disunyikan. Disunyikan. Oke. HP disunyikan. Berarti kalau HP-nya yang belum disunyikan, disunyikan dulu. Jangan dirusak atau dimatikan ya. Lanjut, apa lagi kira-kira? HP disunyikan. Minum kayaknya masih boleh lah ya. Air minumnya ada, nanti dibagikan. Hanya diperbolehkan minum misalnya, boleh? Ya. Oke, diperbolehkan minum. Tidak boleh makan kuaci. Diperbolehkan minum. Berarti sebaliknya yang lainnya tidak diperbolehkan, seperti makan, apalagi makan kuaci Pak Bala. Apalagi? Apa cukup? Apa tambah lagi? Mantap. Pokoknya luber aja gitu ya sekarang hari ini tuh. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima 5 posisi kontrol. Yang keenam segitiga restitusi. Nah, ada pertanyaan pemantik dulu sebelum kita mulai. Bapak Ibu cukup menjawab setuju atau tidak setuju. Ya. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ada yang mau jawab? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Bu Nur? Setuju. Oke. Kita lanjut yang kedua. Pemberi hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Oke. Berarti semua setuju ya? Oke, lanjut. Siap, boleh. Disiplin positif ya. Nanti kita lihat dari pertanyaan tadi apa hubungannya dengan disiplin positif.
Di sini ada disiplin positif atau nilai kebajikan. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik. Ingat, berpihak pada peserta didik, ya, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan yang paling penting adalah dari disiplin itu apa? Bertanggung jawab. Apa? Disiplin, rapi, tertib, tanggung jawab. Oke? Jadi kan peraturannya itu kan, pasti kita kalau bikin peraturan, anak-anak buat peraturan kelas, buat keyakinan kelas, pasti kalimatnya panjang kan, seperti itu. Nah, kita harus simpulkan kebajikannya apa nih yang perlu diingat. Berarti misalnya tanggung jawab, kerapihan, gitu ya. Terus dilarang mengganggu orang lain. Tertib, menghargai, menghormati misalnya. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin, dilarang melakukan kekerasan. Menyayangi, dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan misalnya gitu ya. Sampai ke jangan berlari di kelas atau koridor. Tertib, keamanan misalnya gitu ya. Kita lihat jawabannya, ya. Tanggung jawab yang pertama, dilarang mengganggu, berarti menghormati orang lain atau diri sendiri. Hadir di tepat waktu, komitmen, ya. Boleh nggak Bu diganti dengan kebajikan lain? Nggak masalah. Ini tidak ada patokan ya. Jawabannya seperti ini. Jadi boleh dicari yang menurut Bapak Ibu lebih sesuai. Dilarang melakukan kekerasan berarti keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba berarti kesehatan, bergantian, menghormati orang lain, menggunakan masker, kesehatan, yang terakhir keselamatan. Kalimat pertama kalimat apa? Kalimat yang belum positif. Akhirnya dipositifkan kalimatnya, habis itu baru dicari nilai kebajikannya. Jadi nanti yang terpampang di kelas itu adalah nilai kebajikannya. Baru terlakukan kemarin kan? Dia kenapa alasannya? Saya karena nggak pernah dikasih sama ibu bapak saya, suka tuh dengan sepatu itu gitu. Terus cinta dan kasih sayang ada ya di kelas ya, nggak mau diem, ternyata pengen diperhatiin, pengen dipanggil aja raja misalnya, baru senyum-senyum diam, kaset gitu. Terus kekuasaan, kebutuhan mengaku atas kemampuan, ada nggak yang seperti itu? Misal kita lagi mewarnai, dia sengaja ambil pensil warna temannya. Lihat ya Bu, yang saya bagus ya Bu. Nah, dia melakukan itu biar diperhatikan bahwa dia memiliki kemampuan itu. Cuman kadang-kadang kita perhatikan yang baik aja. Ya, seperti P5 aja sekarang. Bahkan anak-anak yang luar biasa di P5 itu justru muncul. Ternyata dia penguasaan itu. Yang dia anggap P5 adalah kesukaan saya nih, pas dengan saya, makanya dia lakukan tunjukkan itu gitu. Terus kebebasan, kebutuhan pilihan. Pada saat kita ngajar, kita ceramah nih, bayangan nyanyi, jadi dia pengen bebas nih, pengennya nyanyi gitu ya. Akhirnya berisi ribut. Ada lagi kesenangan, lempar-lempar kuaci, lempar-lempar kacang. Ya menurut mereka itu kesenangan dia itu, makanya dia lakukan itu. Bahkan sekarang ada yang nyelet-nyelet muka pakai tipek. Menurut dia itu, kalau kita kan teteingan mana, tapi menurut mereka itu adalah kesenangan, ya, sehingga menjadikan alasan dia senang di kelas gitu, walaupun itu hal yang tidak baik. Jadi refleksi diri nih, kira-kira kita bagian mana? Terus pembuat merasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, yang terakhir sebagai manajer. Penghukum dulu. Kalimatnya seperti ini biasanya. Patuhi aturan saya, atau awas. Nah, itu kan nadanya pasti agak keras dong kalau menghukum. Kamu selalu saja salah, atau kamu lagi. Nah, selalu pasti kamu lagi yang terakhir mengerjakan soal. Dengan kalimat yang kasar,
Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran itu berhasil, yaitu dengan cara dia atau dengan cara menghukum, dengan cara keras. Ya. Selanjutnya, membuat orang bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Atau berapa kali Bapak harus beritahu kamu? Kadang-kadang bawa orang tua nih. Gimana coba kalau orang tahu kamu orang tua kamu tahu? Kasihan ya udah cari uang buat kamu gitu ya. Aku istri juga sering begitu Bu, Bapak. Ya, sebagai membuat rasa bersalah. Akhirnya apa? Gambarnya tuh kecewa. Posisi ini murid memiliki penilaian yang bernilai diri buruk, jadi dia tidak percaya diri akhirnya. Terus merasa tidak dihargai, tidak berharga bagi guru-guru gitu. Habis itu dia merasa mengecewakan orang yang dia cintai gitu ya. Selanjutnya sebagai teman. Jadi ada hal yang positif diantaranya dari teman nih. Jadi penghukum dan merasa bersalah itu masih hal yang negatif. Tengah-tengahnya nih yang agak netral itu yang teman. Sudah mulai positif lah ya, tapi tetap ada kekurangannya apa ya? Misalnya gini, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo bantu Bapak. Ya nggak apa-apa, sekarang mau nggak ngerjain nggak apa-apa, besok mau ngerjain ya, bisa gitu. Ya kekurangannya tadi dia hanya senang belajar dengan guru itu aja, karena tadi motivasi eksternal itu, jadi milih-milih akhirnya. Ada lagi pemantau atau monitor, jadi dia itu lebih ke menekankan peraturan dan melaksanakan peraturan sesuai dengan konsekuensi yang ada. Itu memonitor. Kalau misalnya guru piket lah misalnya, kalau kamu datang tidak tepat waktu, silakan misalnya konsekuensinya apa sudah disepakati, dipantau terus sampai melakukan konsekuensi itu sampai nanti tidak berubah lagi. Itu pemantau. Jadi yang dibahasnya juga tentang peraturan. Coba peraturannya apa? Kamu melakukannya apa? Masih ingat tidak sanksinya apa? Baik, Bapak akan pantau terus kamu, gitu. Itu sebagai pemantau. Ya, seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, bahkan catatannya ada. Kamu udah melanggar sekian, berarti konsekuensinya A, gitu. Itu pemantau. Ya, sebagai manajer. Jadi kita itu bertanya dulu apa yang kamu yakini. Kita ingat lagi keyakinannya seperti apa. Terus sampai dia mau menyelesaikan permasalahannya, sampai dia mengakui kesalahannya tanpa kita paksa gitu. Dia akan mengatakan apa yang kesalahannya, bahkan dia mencari solusi bersama dengan si manajer ini, mencari solusi bersama tentang kesalahan yang sudah mereka buat. Di sini manajer itu posisi di mana guru berbuat suatu bersama dengan murid, mempersilakan murid bertanggung jawab atas perilakunya, serta mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Tiap hari melihat anak-anak ya, itu bajunya digulung ya, anak laki-laki. Saya kalau masuk kelas, tolong yang bajunya digulung silahkan keluar terlebih dahulu. Kalau belum rapi, jangan masuk kelas. Kadang ayah bablas gitu ya, berapa menit nggak masuk kelas lagi. Yang saya tanyakan itu penerapannya seperti apa sih gitu ya, dalam menangani siswa seperti itu. Kadang spontan, kayak preman terminal banget baju dari gulungkeun gitu kan. Terus selaku pengajar itu harus bagaimana gitu ya, itu hukuman atau konsekuensi ya. Baik, itu terima kasih Bu. Berarti kita melakukan terutama kesepakatan kelas sepatu seringnya sekarang. Cuma akhir-akhir ini saya juga menerapkan konsekuensi, karena tambah ini jadi makin jelas apa sih itu konsekuensi. Seperti waktu hari Rabu kan kelas 7B itu pelajaran olahraga dulu, baru masuk pelajaran saya matematika. Seringnya siswa laki-laki itu tidak membawa baju batik. Pas hari Selasa kan ketemu sama saya beritahu,
besok jangan lupa dibawa baju batiknya ya, yang tidak pakai belajarnya di luar. Seperti itu. Semoga nanti ke depannya lebih bagus lagi menerapkan konsekuensi yang lebih efektif sehingga tidak jadi penghukum ataupun teman saja. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Izin menjawab. Hal baru yang mengubah paradigma saya teman-teman tadi tentang konsekuensi sama hukuman. Tadi ya sama tadi kayak Bu Haja Nisa. Kalau saya itu masih keliru antara konsekuensi sama hukuman. Dan yang saya dapatkan ya saya sekarang bisa membedakan antara konsekuensi dengan hukuman dan bisa lebih nanti ketika anak berbuat salah saya harus bisa menerapkannya itu antara konsekuensi atau hukuman seperti itu. Lanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, kita itu kan seperti yang saya sampaikan di video ya, kita itu sangat terbuka pagarnya itu memungkinkan anak-anak untuk bolos. Bagi saya silahkan, yuk mau bolos silahkan, mau pulang tanpa izin silahkan. Tapi kalau pulang tanpa izin, besoknya kamu pergi sekolah kecuali datang bersama orang tua. Itu hukuman atau konsekuensi? Itu agak mau tegas itu. Baik Bapak, terima kasih. Sebelumnya kan sudah kan ada peraturan yang memang dibuat oleh kita di kelas. Ada peraturan yang memang dibuat oleh sekolah. Sebenarnya restitusi ini sudah bisa dilakukan gitu. Kalau anak kabur tanpa izin, kita lakukan restitusi sebenarnya ya. Oleh kita dulu gitu, sebelum oleh kepala sekolah. Cuman kadang-kadang ada anak yang memang susah ya Pak ya. Ternyata sudah direstitusi. Bagaimana kalau tidak berhasil restitusinya? Kita akan kembali ke peraturan awal yang sudah dibuat oleh sekolah yang telah disampaikan Bapak. Itu peraturannya disampaikan kan Pak? Diberitahu kan konsekuensinya. Setelah diberitahu ternyata anak-anak masih melanggar, berarti itu adalah sebuah konsekuensi yang harus mereka dapatkan. Karena itu sudah diinformasikan. Ya, sudah diberitahu, sudah disepakati. Bahkan alhamdulillahnya kita kan adakan rapat dengan orang tua bahwa ada beberapa peraturan, ada beberapa visi misi, ada beberapa ketentuan yang harus dilakukan. Bahkan konsekuensinya juga dikasih tahu, gitu ya. Segala kegiatan di sekolah alhamdulillahnya sudah terfasilitasi, terinformasikan keluar. Dengan adanya YouTube Bapak luar biasa gitu. Ya, lagi booming nih Silkat Telanganyar. Sekolah budaya, ya, sekolah yang berbudaya positif, diawali dengan pembiasaan yang menyenangkan. Itu adalah satu kelebihan kita sekarang. Berarti pada saat ketentuan itu disampaikan terhadap anak dan disepakati bersama, itu adalah konsekuensi, bukan hukuman. Kalaupun Bapak punya kebijakan lain, misalnya ternyata itu di luar dari konsekuensi yang sudah ditentukan, maaf, misalnya baru sekali Bapak langsung keluar, tidak boleh sekolah lagi di sini, itu baru mungkin hukuman karena tidak ada di konsekuensinya. Ya, jadi kalau buat saya materi yang paling menarik dari keseluruhan materi ini adalah tentang pembedaan antara konsekuensi dan hukuman. Karena saya pun tadi terkecoh ya di satu pertanyaan dan ternyata kesimpulan saya konsekuensi itu adalah harus setara dengan hal yang diperbuatnya. Mematahkan pensil tidak setara dengan membersihkan WC meskipun itu adalah imbalan dari apa yang sudah dia lakukan. Ya. terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Haji Nisa.